Tante, kayaknya udah sepi ya. Kita close aja kali ya? Biasanya di jam-jam segini tuh restoran rame. Karena jamnya orang dinner. Tapi ini malah gak ada orang. Udah, Tante tenang aja. Aku yakin besok pasti restonya rame. Karena kan kita udah punya chef baru. Tante tuh kangen deh sama restoran di saat 5 tahun yang lalu. Bisa masih ada Mir. Restoran ibu sangat terkenal. Apa ibu Astari sendiri yang meracik resepnya? Oh iya dong, semua resep yang di sini itu racikan saya sendiri. Enak kan makanya? Beda bumbunya. Di restoran saya itu punya ciri khas loh. Terima kasih bu atas wawancaranya. Oh iya, sama-sama Mas. Ibu, saya nggak terima ya. Ibu mengklaim resep masakan saya. Kenapa ibu nggak bicara jujur? Bicara apa adanya, terus terang aja bu kepada TV. Telat. Berarti ibu sudah menipu saya ya? Saya nggak terima. Saya menyesal bu, sudah memberikan resep masakan saya kepada ibu. Kalau begitu lebih baik saya resign aja. Mau resign ya? Bagus. Kalau emang mau resign, saya nggak akan menghalangi. Silakan. Tapi ingat, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan hancurin karir kamu. Dan jangan pernah sekali-sekali kamu masak pakai resep kamu di restoran manapun. Karena itu udah punya hak saya. Paham? Kali ini saya akan membahas tentang pencurian resep seorang koki oleh seorang pemilik restoran. Dan kasus ini real terjadi di sebuah restoran berinisial City. Tante kenapa? Tante bangun, tolong! Bu Astari kenapa? Kenapa mbak? Saya juga nggak tahu tiba-tiba pingsan. Ayo, tolong bantu saya bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo. Sebaiknya aku bawa Bu Astari ke rumah sakit tempat Sekar kerja. Suster, tolong sus. Ibu Astari pingsan. Ini sudah berapa lama Mas pingsannya? Belum sampai setengah jam sus. Ini dokternya kemana sih? Kenapa jadi dia yang nanganin? Dokter jaga lagi ada pasien darurat di dalam. Untuk pertolongan pertama boleh kok sama perawat dulu. Sebenarnya kamu ngerti gak sih? Bisa kerja gak sih? Tante Astari itu butuh perawatan yang cepat. Udah sana panggil dokternya. Mbak, tenang aja, percaya dulu sama suster Sekar. Dia ini suster yang sangat profesional. Aku harus telepon Satria. Biar lebih dramatis aku harus pura-pura sedih. Halo. Satria, kamu harus ke rumah sakit sekarang karena mama kamu masuk IGD. Mama sakit? Bel, dengar aku baik-baik ya. Kamu mau ngomong apapun sekarang, aku gak akan percaya lagi. Paling ujung-ujungnya kamu bohong. Bener. Satria. Dimatiin sih. Kok nomor aku di blok? Satria bener-bener ya. Mas Fatur, saya permisi dulu ya. Tolong titip Bu Astari dulu ya Mas. Sampai ada keluarganya yang datang. Baik sus. Makasih. Makasih juga sus. Permisi Bu. Bu, minum dulu sebentar. Saya bantu. Pelan-pelan Bu. Bentar Bu. Ibu airnya.
Kok malah orang lain yang ngurusin aku? Bukannya anakku sendiri. Kemana sih Satria? Satria, kenapa kamu belum datang juga? Bapak polisi bukan? Iya Pak, saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Iya Pak, saya yang melapor. Perkenalkan, nama saya Dadang. Baik Pak Dadang, bagaimana laporannya? Sudah 5 tahun ibunya Fatur nggak pernah kelihatan. Padahal biasanya suka ngobrol sama ibu-ibu warga di sini. Iya Pak, benar. Dan lebih anehnya lagi, anaknya sering ngobrol dan nyebut nama ibunya di dalam. Padahal dia tinggal sendirian. Tapi Bapak dan Ibu yakin bahwa saudara Fatur memang tinggal di rumah ini sendirian? Barangkali ibunya dititipkan di rumah saudaranya atau lagi pulang kampung? Nggak mungkin Pak, masa iya selama 5 tahun nggak pernah datang ke sini buat jenguk ibunya. Oke, kalau gitu akan saya pertimbangkan dan saya akan coba cross-check nanti ke dalam. Heh, Kar. Gara-gara kamu ya, Satria jadi nolak datang ke sini. Bahkan dia sekarang udah gak mau jenguk mamanya sendiri. Kok mau nyalain saya? Gak usah berkelit lagi deh kamu. Bahkan sekarang ya, mamanya Satria tuh benar-benar sakit. Ingat ya, kalau kamu kayak gini lagi, saya gak akan segan-segan untuk mempermalukan kamu di depan teman-teman kamu. Saya bukan orang yang gampang kamu tindas ya. Kalau Mbak mau ngapa-ngapain saya akan lawan. Saya gak takut. Dulu kayaknya Laras gak kayak gini deh. Tiap kali aku tekan, pasti selalu berhasil. Gak pernah ngelawan kayak si Sekar ini. Sebentar. Halo, Sekar. Halo Mas Satria, mama kamu beneran sakit. Kalau aja tadi telat ditanganin, mama kamu bisa kena stroke. Kamu seharusnya lebih perhatian dan ngurus mama kamu, Mas. Ya, apapun masalah kalian, sudah kewajiban seorang anak kan harus berbakti sama orang tuanya. Iya, Sekar. Aku setuju. Semua yang kamu bilangin itu benar. Kalau gitu, aku langsung segera ke sana setelah ini ya. Aku harus urus sesuatu dulu. Makasih informasinya. Iya, Mas. Maaf, ini ada apa ya rame-rame di rumah saya? Oh, ini Mas Satria bukan ya? Anaknya Ibu Astari? Iya. Kamu chef di restoran Mama kan? Mas Satria ada apa ya ke rumah saya? Oh maaf Mas, tadi saya baru aja dari rumah sakit nganterin Bu Astari. Iya. Tadi juga Sekar udah ngabarin kalau Mama masuk ke rumah sakit. Sebelumnya makasih banyak ya sudah merawat Mama saya dan dianterin ke rumah sakit. Jadi maksud kedatangan saya ke sini bersama dengan anggota adalah untuk memeriksa bagaimana keadaan di rumah ini. Karena banyak sekali laporan bahwa mamanya Mas Fatur hilang. Hilang? Ibu saya ada di kampung Mas. Diurus sama saudara saya. Ya karena kan saya harus kerja Mas di sini. Oke, tapi kesaksian dari Pak RT dan juga warga sini bilang Mas Fatur seolah-olah tinggal bersama seseorang. Sering didengar bahwa Mas Fatur sedang berbicara, sedang ngobrol dalam rumah. Oh, itu mungkin mereka pas dengar saya lagi teleponan sama ibu kali Mas. Jadi kan kesannya kayak ngobrol. Ya karena kalau saya setiap hari itu pasti teleponan sama ibu Mas. Ya karena dengan demikian saya bisa ngerasa lebih tenang kalau udah tahu kondisi ibu. Sehari aja saya nggak teleponan sama ibu, wah saya pasti gelisah Mas. Ya tapi kalau kalian masih curiga, saya nggak keberatan loh rumah saya digeledah. Ya, makasih Mas Fatur untuk kerjasamanya, makasih juga udah mau kooperatif. Tapi izin, saya dan anggota tetap harus memeriksa. Ya, silakan.